Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Yuliani dari kelas 101 dengan nomor absen 29. Kali ini saya akan menceritakan biografi singkat mengenai sosok ahli pesawat penemu teori gerak, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie lahir pada 25 Juni tahun 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspowardoyo. Ayah beliau adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo berdarah Bugis, sedangkan ibu beliau yang beretnis Jawa merupakan anak dari spesialis mata di Yogyakarta. Dari biografi B.J. Habibie dapat diketahui bahwa beliau lahir dalam keluarga yang religius. Hal ini dikarenakan sang ayah selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya. Bahkan B.J. Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membaca ayat suci Al-Quran. Dalam kebiasaan tersebut, tak heran jika B.J. Habibie fasih membaca Al-Quran saat ia berumur 3 tahun. Habibie kecil sangat suka berolahraga dan menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu, ia dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Namun, beliau harus kehilangan sang ayah pada usia 14 tahun. Ayahnya meninggal dikarenakan serangan jantung pada saat sholat Isya bersamanya pada 13 September tahun 1950. Setelah sang ayah meninggal, ibunya pun menjual rumah dan kendaraan, lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Government Delegate School. Di sekolah ini, beliau mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya. Karena kegigihan dan kecerdasannya, setelah lulus SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang pada saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung, yang mana beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik. Namun, hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai tahun 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil jurusan konstruksi pesawat terbang teknik penerbangan di Rheinisch-Westfalen Technische Hochschule Aachen. Beliau mendapat beasiswa karena pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Selama berkuliah di luar negeri, beliau sangat gigih dalam menimba ilmu. Bahkan pada saat libur, beliau menghabiskan waktu liburnya dengan membaca buku. Karena kegigihan beliau berhasil mendapatkan gelar Ing dari tempat kuliahnya di Jerman pada tahun 1960. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api di Jerman. Selama bekerja di industri tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahannya yang sedang membutuhkan sebuah waban untuk mengangkut barang ringan bermuatan besar. Habibie menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan kembali untuk gelar doktor di Jerman. Beliau berhasil mendapatkan gelar doktor pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Kemudian, beliau menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Besari pada 12 Mei 1962. Setelah beliau menikah, beliau memboyong istri dan keluarganya untuk hidup bersama di Jerman. Dari pernikahannya ini,
Habibie dan Ainun dikaruniai dua anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kamal Habibie. Yang menarik dari kisah inspiratif B.J. Habibie adalah ditemukannya rumus untuk menghitung keretakan. Untuk menghargai kecerdasannya itu, persamaan tersebut diberi nama faktor Habibie. Tidak hanya itu, beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para spesialis penerbangan. Pada tahun 1967, beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di ITB. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di ITB. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, beliau juga mendapatkan banyak gelar internasional. Selama 10 tahun menempuh pendidikan di Jerman, Habibie memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia yaitu Soeharto. Di Indonesia, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPT selama 20 tahun. Beliau juga memimpin perusahaan BUMN Industri Strategis selama 10 tahun. Pada tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuat pesawat yang diberi nama N250. Pesawat tersebut merupakan pesawat buatan pertama di Indonesia. Pesawat rancangan B.J. Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat itu mampu terbang tanpa guncangan berlebih dan bisa dibilang teknologi tersebut merupakan teknologi canggih pada masa itu. Setelah menjabat sebagai menteri selama 20 tahun, B.J. Habibie diangkat sebagai wakil presiden yang pada saat itu kedudukan presiden dipegang oleh Soeharto. Setelah pergantian jabatan presiden, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Namun tak lama menjabat, B.J. Habibie pun dipaksa untuk lengser. Setelah lengser dari presiden, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan tinggal di Jerman. Pada hari Sabtu, 22 Mei tahun 2010, pada pukul setengah 6 sore waktu setempat atau pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat, Ibu Hasri Ainun Besari meninggal dunia di Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum München, Jerman. Ini menjadi duka yang sangat mendalam bagi mantan Presiden Habibie dan seluruh rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Dan pada tanggal 11 September tahun 2019, beliau meninggal dunia di malam hari pada pukul 6:05 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dikarenakan gagal jantung. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya. Namun, setiap kisah memiliki akhir, setiap mimpi memiliki batas. Hingga akhirnya, kisah perjalanan cinta mereka dibukukan, yang mana pada tahun 2010 menjadi terbitan pertama buku tersebut. Kemudian, kisah perjalanan cinta mereka pun dijadikan sebuah film yang rilis pada tahun 2012 dengan judul Habibie dan Ainun. Itulah biografi singkat mengenai salah satu tokoh di Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah penyampaian maupun penyebutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.